Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo, ayo. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah online, kali ini Kakak Ivana akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau berkati dari pertengahan, awal hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Teman-teman, di sini siapa yang percaya kalau Tuhan berkuasa atas semuanya? Saya. Mari kita pujikan lagu Berkuasa Atas Semua. Jangan lupa pakai gerakan ya. Langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat. Ku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Angin bertiup kencang, pohon yang besar semua bergerak.
Masih ada sukacita? Amin. Mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Taat. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesus. Ku mau sayang dan perhatikan sesama.
teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari dengarkan kakak Diki berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu. Berkati guru-guru kami yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Nah, pada minggu ini kita mau belajar nih tentang tembok yang rubuh. Wah, seperti apa ya? Apakah ada yang pernah mendengar tentang tembok yang roboh? Nah, teman-teman, hari ini kita mau melihat nih bagaimana penyembahan, iman, dan juga ketaatan bekerja bersama-sama untuk menghilangkan rintangan yang sedang kita hadapi. Wah, nah cerita kita pada hari ini berasal dari kitab Yosua pasal 6. Nah teman-teman, Alkitab menceritakan bahwa orang-orang penduduk di kota Yeriko mereka sangat ketakutan. Wah, kira-kira mereka ketakutan kenapa ya? Tapi orang-orang Israel mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa musuhnya itu sedang merasa ketakutan. Karena hanya satu yang mereka tahu, mereka harus tetap percaya kepada Allah. Orang-orang Israel saat ini mereka sedang berpikir, sedang mencari tahu, mereka sedang mempelajari bagaimana ya cara untuk merebut kembali tanah perjanjian. Kira-kira gimana ya caranya? Nah, teman-teman, untuk memperoleh kemenangan tersebut, yang perlu mereka lakukan adalah taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah. Iya, betul sekali. Mereka harus taat kepada Allah. Kemudian mereka juga harus beriman. Mereka harus percaya. Percayanya kepada Allah saja. Selain itu, mereka juga harus memuji Allah. Mereka harus menyenangkan hati Allah. Nah, kira-kira gimana ya ceritanya? Yuk sama-sama kita mau dengerin. Semuanya ambil sikap yang manis ya. Kita mau mendengarkan cerita. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali.
Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Wah, baru saja kita sudah mendengarkan cerita Alkitab nih. Kita sudah menyaksikan bagaimana orang-orang Israel merobohkan tembok Yeriko. Wah, keren ya mereka. Nah, yang perlu kita pelajari dari mereka yaitu iman mereka, ketaatan mereka kepada siapa? Kepada Allah. Nah, teman-teman, yuk kita mau sama-sama belajar untuk taat, untuk beriman, untuk percaya saja kepada Allah. Kita harus percaya kalau kita berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, Allah pasti mendengarkan kita. Allah pasti mengabulkan doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita harus sabar, kita harus percaya saja, kita harus menunggu waktunya Tuhan untuk menepati janjinya kepada kita. Oke, semuanya bisa untuk tetap percaya, untuk tetap taat dan kepada Allah. Wah, semuanya keren. Yuk sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa percaya dan berharap saja hanya kepadamu, bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau selalu mendengarkan setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia, taat, dan beriman hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di Yohanes pasal 11 ayat 42. Kita ulangi ya. Yohanes pasal 11 ayat 42. Engkau selalu mendengarkan aku. Wah, yuk kita ulangi lagi yuk. Gampang kan? Yuk kita mau ulangin sekali lagi. Yohanes pasal 11 ayat 42. Engkau selalu mendengarkan aku. Nah, semuanya jangan lupa ayat hafalan ya. Kakak tunggu ayat hafalannya. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji, menyenangkan hati-Mu. Tiba saat
saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, berkati kami semua yang telah mengikuti ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap jaga kesehatan. Dan cuci tanganmu. Jangan lupa pakai masker juga ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.